ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، نواصل إن شاء الله في درس كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى المسألة السادسة مما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. Kita lanjut insyaallah dari kitab Masail Jahiliyah للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له. Dan kita sudah sampai ke masalah atau perkara yang ke-6. Yaqul rahimahullahu ta'ala wa li masyayikhihi wa li jami'il muslimina wa lana. يقول المسألة السادسة الاحتجاج بالمتقدمين كقوله قال فما بال القرون الأولى، وقوله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Beliau rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan perkara yang ke-6 dari perkara kaum jahiliyah, bahwa mereka berhujjah dengan perbuatan garansi dahulu tanpa melihat dalilnya. Mereka berhujjah dengan perbuatan garansi dahulu tanpa melihat dalilnya, tanpa melihat hujjahnya. Dan beliau rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan dua dalil, dua ayat. Yang pertama ayat surat Taha yang 21. Qala azza wa jal, qala fama balu qurunil ula, yaitu Fir'aun la'anahullah ketika dia bertemu dengan Musa alaihissalam, dan Musa alaihissalam telah jelaskan hujjahnya, telah jelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya. Fir'aun berkata, ma bal qurunil ula. Qala, yaitu Fir'aun. Fir'aun berkata, maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? Maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? Ini Fir'aun la'anahullah menolak agama Musa alaihi salam dengan hujjah yang jelas, dengan ayat yang jelas, dengan rahimakumullah mu'jizat, yaitu bukti-bukti yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Musa alaihi salam, membuktikan bahwa Musa adalah utusan Allah Jalla wa Azza tabaraka wa ta'ala, yang mana bukti tersebut mengalahkan seluruh ilmu-ilmu pada di zamannya Fir'aun. Fir'aun hanya membalasnya dengan ucapan yang tadi, menolak agama Musa dengan beralasan bagaimana keadaan umat yang dahulu. Itu dia, berhujjah dengan perbuatan garansi yang dahulu. Padahal hujjahnya Musa alaihissalam sangat jelas. Menolaknya hanya dengan hujjah yang tidak ada, atau dengan alasan yang tidak ada hujjah. Hanya dia berkata, bagaimana keadaan yang sebelum kita? Apakah Allah telah mengutus kepada mereka Rasul? Apakah tidak? Apakah yang tidak beriman kepada Rasul tersebut akan diazab? Sebenarnya jawaban mudahnya, itu bukan urusanmu. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala membalas, ilmu 'inda Rabbi.
itu bukan urusanmu. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mengurusnya. Allah telah mengutus setiap umat Rasul di setiap umat Rasul. Adapun saya adalah Rasulmu, yaitu maknanya ucapan Musa alaihi salam. Dan juga ayat yang kedua, ayat surat Al-Mu'minun, ayat 24. Di qaulillahi jalla wa'ala, ma sami'na bihada fi abaina al-awwalin. Ini adalah ucapan kaum jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu ma sami'na bihada fi abaina al-awwalin. Yaitu mereka berkata, kita belum pernah dengar hal itu pada zamannya abaina, zamannya nenek moyang kami. Tidak pernah kita dengar hal tersebut. Tidak pernah kita dengar bahwa hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dengar di zamannya ayah-ayah kami, kakek-kakek kami. Jadi mereka berhujjah dengan perbuatan garansi yang sebelumnya. Itulah yang dimaksud dari ucapan beliau rahimahullah ta'ala. Rahimakumullah, masalah ini, perkara ini mirip dengan perkara yang sebelumnya yang terkait dengan taklid. Itu perkara yang keempat yang kita telah jelaskan. Maka rahimahullah, sesungguhnya agamanya mereka terbangun atas beberapa dasar. Yang paling besar, kata beliau, adalah at-taqlid. Kata beliau rahimahullah, dan itu dasar yang paling besar bagi seluruh kaum kufar. Min awalihim ila akhirihim, dari seluruh kaum kufar, dari awalnya mereka sehingga akhirnya mereka, yaitu dasar yang mereka at-taqlid ini sama atau mirip dengan masalah atau perkara yang sebelumnya. Bedanya, bisa dibilang bedanya, ada perbedaan, yaitu perkara ini yang keenam, yaitu berhujjah dengan perbuatan orang yang sebelumnya. Bukan dikhususkan dengan ayahnya sendiri, kakaknya sendiri, orang yang sebelumnya, walaupun dari umat sebelum umat mereka. Walaupun sebelum umat mereka. Sebagaimana tadi ucapan Fir'aun, ma balul qurun, umat-umat yang sebelum kami. Itu bedanya. Kalau yang sebelumnya, perkara yang keempat, yaitu terkait dengan ayahnya mereka, berhujjah dengan perbuatan ayahnya mereka, kakeknya mereka. Adapun yang keenam ini, itu berhujjah dengan umat-umat yang sebelumnya mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya rahimakumullah, berarti termasuk perkara kaum jahiliyah, mereka berhujjah menolak agama Rasul, tidak terima ajakan Rasulullah kepada mereka untuk masuk ke Islam. Mereka menolaknya hanya dengan alasan bahwa hal tersebut mereka tidak kenal, tidak pernah dengar di umat yang sebelum umatnya Rasul tersebut. Jadi termasuk perkara kaum jahiliyah, mereka berhujjah. Hujjahnya mereka yang sangat lemah ini menolak agama Rasul dengan alasan bahwa agama Rasul ini tidak pernah didengar di umat yang sebelumnya. Dan juga kebaliknya juga, mereka menjadikan ini sebagai alasan untuk mereka tetap berbuat kebatilan, berbuat syirik, berbuat kebatilan dengan alasan bahwa ini yang kita dapat dari umat-umat sebelum kami. Kita ini dapat dari umat-umat sebelum kami. Ini maknanya perkara ini, perkara yang keenam yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan. Sangat jelas. Intinya,
mereka berhujjah, walaupun hujjahnya tidak jelas, alasan yang mereka menolak agama Rasul, yaitu bahwa agama yang dibawa oleh Rasul tidak pernah didengar di umat yang sebelum umat Rasul tersebut. Itulah intinya, rahimahumullah. Kita perhatikan bahwa perkara ini dan yang sebelumnya itu bisa dikembalikan ke satu dasar, yaitu bahwa mereka tidak kembali kepada dalil yang jelas. Mereka tidak berhujjah dengan hujjah yang jelas. Mereka tidak mau mencek apakah agama yang dibawakan oleh Rasul itu benar atau tidak. Sama sekali berbalik. Tidak mau menceknya, tidak mau melihat, tidak mau mendengar, tidak mau berpikir. Sama sekali tidak mau juga, wallahu musta'an, memperhatikan dalil-dalil yang dibawa oleh Rasul. Mereka hanya ingin menolaknya dengan alasan, walaupun alasan itu tidak kuat. Alasannya adalah tidak pernah mereka dengar di sebelum umat mereka. Kama qala Allah jalla wa az, afalam yadabbaru qaul am ja'ahum ma lam yati aba'ahum al-awwalin. Ya rahimakumullah, perkara yang ketiga, yang keenam yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan. Di zamannya kita ini, wallahu musta'an, kita akan dengar ada sebagian kaum muslimin yang jatuh mirip dengan apa yang terjadi di kaum jahiliyah. Seperti misalnya jika kita mengajak manusia untuk tauhid kepada Allah, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang murni, mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah, kepada pahaman sahabat. Itu memang dasarnya dakwah salafiyah, tidak mengajak untuk kembali kepada guru, kepada syekh, kepada fulan, imam, tidak. Dakwah salafiyah dasarnya adalah mengajak manusia untuk kembali kepada agama yang yang Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya. Berarti kembali kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, kepada pahaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu intinya dakwah salafiyah. Jika kita mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul SAW bersunnah, kembali kepada sahabat, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kadang kita dengar alasannya mereka menolak dakwah kita dengan alasan yang mirip. Mereka ada yang mengatakan, saya tidak pernah dengar hal tersebut dari ayahku. Saya nggak pernah dengar hal tersebut di zaman sebelum kalian datang. Sebelum kalian datang, ini baru saja kalian sebutkan hal ini. Sebelumnya kita nggak pernah dengar. Tidak mau mendengar dan melihat dan mencek, melihat apakah hujah jelas atau tidak jelas. Hanya mereka berkata, kita tidak pernah dengar hal ini di zaman sebelum kalian. Atau kadang mereka berkata, kita tidak pernah kenal, kita tidak pernah mengetahui hal ini. Atau mungkin sama, saya baru dengar saja ini. Ucapan kamu ini saya baru dengar saja. Bahwa harus kembali kepada Allah, kepada sunnah. Bahwa harus kembali kepada fahaman sahabat. Baru dengar saja. Itu ucapannya dia sebagai alasan untuk menolak dakwah. Begitu juga ketika mengajak manusia kembali atau bertauhid. Tauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga berkata, yang kita tahu sebelumnya kalian datang, bahwa bolehlah berdoa kepada selain Allah, meminta tolong dari selain Allah. Sebelum kalian datang, kita lihat banyak orang yang sembelih kurban kepada kuburan. Itu menjadi alasan untuk menolak dakwah tauhid dengan apa hujahnya mereka. Hujahnya, sebelum kalian datang, kita lihat bahwa orang-orang ada yang beribadah kepada Allah, kepada selain Allah, ada yang meminta tolong dari selain Allah, yang beli korban kepada selain Allah, juga menggunakan jimat
atau yang lain. Itu alasannya mereka. Hanya kita lihat sebelum kalian datang, kita pernah dengar sebelum kalian datang. Itu saja. Padahal kita membawakan hujjah dan dalil yang jelas. Itu maknanya rahimakumullah. Jadi menjadikan timbangannya untuk menerima atau menolak, yaitu apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat di zamannya atau sebelumnya zamannya mereka. Itu saja. Ya rahimakumullah, hampir sama apa yang terjadi di zamannya di zaman yang jahiliyah, wallahu al-musta'an. Tapi di sini rahimakumullah, kita harus perhatikan satu hal yang sangat penting, yaitu perkara yang beliau sebutkan rahimahullah, yaitu berhujjah dengan perbuatan orang yang sebelum kami, itu terbagi dua. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Yang tidak benar yang tadi kita sebutkan, berhujjah menolak kebenaran dengan apa? Perbuatan orang-orang yang sebelum mereka, menolak, tidak terima tauhid, tidak terima dakwah salaf, dakwah sunnah. Apa sebabnya? Karena ini baru saya dengar, ayah kami, nenek kami, kakek kami, orang sebelum kalian tidak pernah menyuruh kita kembali kepada paham salaf saleh. Ini yang tadi kita jelaskan, bahwa hal ini dia tolak. Yang kedua, yang benar. Bagaimana bisa benar berhujjah dengan orang sebelum kami? Itu menjadi benar. Itu rahimakumullah, berhujjah dengan orang yang perbuatan orang yang disuruh kita mengikutinya mereka. Di mana jika kita mengatakan bahwa hal ini perkara yang baru, tidak pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Ini kan berhujjah dengan apa? Dengan orang-orang yang sebelum kami, tapi kita berhujjah kepada perbuatan sahabat, kepada pahaman sahabat. Ini benar. Seperti misalnya kita menolak maulid Nabawi. Apa hujjahnya Ahlus Sunnah Jamaah? Maulid Nabi adalah bid'ah. Apa sebabnya? Tidak pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Tidak pernah ada dalil, tidak ada dalil, dan tidak pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini benar. Jadi berhujjah dengan mengikuti orang-orang yang disuruh kita ikuti, berhujjah dengan pahaman sahabat, berhujjah dengan perbuatan sahabat. Dikarenakan rahimakumullah, di dalam agama Allah kita disuruh kita mengikuti sahabat Rasulullah, mengikuti pahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika orang berhujjah dengan sahabat, maka itu perbuatannya benar, tidak disalahkan. Jadi kita mengatakan hal ini yang kalian lakukan ini perkara baru, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, ini hujjah benar, ini dalil yang benar. Insyaallah ini jelas. Dan kita pernah sebutkan barakallahu fikum, banyak dalil yang di agama Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah, menyuruh kita kembali kepada pahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini jelas. Termasuk adalah qaulullah Subhanahu wa ta'ala was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Al-ayat surah At-Taubah. Syahidnya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang as-sabiqun, orang-orang yang awal masuk ke Islam dari muhajirin, dari ansar, dan walladzina tabauhum, dan yang mengikuti mereka, mengikuti sahabat. Jadi ini ada Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang yang mengikuti sahabat, yang menjadikan perbuatan sahabat sebagai hujjah, sebagai dalil. Dan ini hanya satu dalil. Dan banyak dalilnya Al-Quran. Qaulullah subhanahu wa ta'ala, amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika kalian beriman seperti imannya mereka para sahabat, maka kalian dapat petunjuk. Ini suruh dalil hujjah bahwa kita harus kembali kepada pahaman sahabat, kepada pahaman
sahabat kita boleh mengatakan bahwa hal ini tidak benar karena sahabat Rasulullah tidak pernah melakukannya. Ya, kita kembali kepada apa? Berhujjah dengan perbuatan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak ayat-ayat Allah Jalla wa Azza Tabaraka wa Ta'ala yang mengenai masalah ini dan kita telah jelaskan. Dan juga banyak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana hadits Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan hadits Imran, hadits Aisyah yang rawahu Muslim dan ghairuhu rahimahullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni thumma yalunahum thumma yalunahum, abad yang paling mulia, yang paling baik adalah abadku, zamanku, dan juga abad yang setelahnya. Syahidnya adalah ini juga memuji zamannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berhujjah dengan apa namanya, dengan zamannya sahabat Nabi sallam, kita berhujjah dengan pahamannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadisnya Abi Musa, an-nujum amanatun lis-sama' fa idza dhahabat an-nujum atat as-sama'u ma tu'ad wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ata ashabi yu'adun al-hadith. Dan juga akhirnya hadis قال وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. رواه مسلم من أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Dan hadis yang sangat masyhur yang sering kita dengar, hadis Irbad bin Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid al-hadis. Hadis ini Rasulullah SAW sangat jelas menyuruh kita berpegang teguh dengan sunnatnya sallallahu alaihi wasallam dan sunnatul khulafa ar-rasyidin, berpegang teguh dengan perbuatannya sahabat, termasuk imam khulafa ar-rasyidin. Berarti ini yang saya maksud, barakallahu fikum rahimakumullah, bahwa ahlus sunnah wal jamaah mereka kembali kepada pahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah menolak sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah juga sebutkan, barakallahu fikum, bahwa ucapannya al-Imam al-Barbahari, ucapannya al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, dan juga Abu Syamah, bahwa al-jamaah yang disuruh kita ikuti yaitu jamaah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ingat, ini belum lama kita sebutkan faedah ini rahimakumullah, bahwa jamaah yang dimaksud yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah perkara yang sebelumnya, perkara yang kelima kita sebutkan tersebut, bahwa jamaah yang dimaksud adalah jamaatnya an-Nabi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan adalah al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam, dan juga Abu Syamah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ba'its ala Inkar al-Hawadits, dan juga Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahu, dan yang lain. Perhatikan, Al-Syatibi Imam Malikiyah, Abu Syamah Imam Syafi'iyah, gurunya Imam Nawawi rahimahullah, dan juga Barbahari Imam Hanabilah, dan ulama-ulama yang lain rahimahumullah. Ini intinya masalah atau perkara ini rahimakumullah ta'ala. Jadi rahimakumullah, supaya kita tidak jatuh dalam perkara tersebut, jangan kita sama sekali menolak kebenaran, menolak al-haq dengan alasan bahwa hal tersebut kita bahwa hal tersebut kita tidak pernah dengar di zaman sebelum zaman ini. Kita mestinya menerima seluruh kebenaran asal dalilnya jelas, hujahnya jelas, kita terima. Barakallahu fikum. Dan telah saya sebutkan bahwa perkara ini bisa dibagi dua, ada yang dicela dan ada yang dipuji. Itu tadi yang saya sebutkan rahimakumullah ta'ala. Ini dalilnya yang beliau sebutkan rahimahullah, dua ayat, yaitu yang pertama ucapannya Fir'aun menolak agama Musa alaihissalam yang tadi kita jelaskan, sama ba'in qurunil ula, dan juga dalil yang kedua ucapannya kaum kufar Quraisy menolak agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan alasan yang tadi kita sebutkan, bahwa mereka tidak pernah dengar dakwah Rasul
di sebelumnya, ya, di ayahnya mereka atau di neneknya yang mereka. Dan juga ada juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain yang menguatkan juga masalah ini, yaitu seperti Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ja'ahum Musa biayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftara wa ma sami'na bihadha fi abaina al-awwalin." فقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده. الآية في سورة القصص. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات. Perhatikan, ini yang menjelaskan masalah ini. Dengan ayat ini juga kita bisa bedakan mana yang benar dan mana yang salah. Qala Allah Jalla tabaraka wa ta'ala, falamma ja'ahum Musa biayatina bayyinat. Ketika datangkan Ketika Musa datang kepada mereka membawakan ayat-ayat yang bayyinat. Ayat-ayat yang bayyinat. Jika kita dengar hujjah yang jelas, harus terima. Ini yang Allah Subhanahu wa taala telah ini kaum Firaun, yaitu apa? Ketika Musa datang membawakan ayat-ayat bayyinat, qalu ma hadza illa sihrun muftara. Mereka menjawab, ini hanya sihir yang bohong, yang tidak benar, bahwa engkau berdusta. Wa ma sami'na bihada di abail awin, dan kita tidak pernah mendengar hal itu di masa nenek moyang kami. Di masa nenek moyang kami. Itulah yang dicela, karena Nabi Musa membawakan hujjah, mereka menolaknya dengan alasan yang ini. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala Musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min 'indih. Musa alaihissalam menjawab, membantah alasan mereka itu, yaitu qala Musa rabbi, Allah Rabbku yang mengetahui siapa yang membawakan huda, petunjuk darinya Subhanahu wa ta'ala. Dan ini rahimakumullah sangat jelas. Wahakala, sama juga ayat ketika kaum Hud menolak juga agama Nabi Hud alaihissalam, alasannya mereka in hadza illa ikhtilaf al-awwalin. Rahimakumullah, ini sebagai dalil bahwa rahimakumullah ta'ala, bahwa hal ini adalah perbuatan kaum jahiliyah. Al-Syekh Al-Fauzan di syarahnya di sini, beliau menjelaskan juga perkara ini dengan penjelasan yang sangat indah. Kita mungkin sedikit baca, ambil faidah dari syarahnya beliau. Hafizahullah. Qala ay idza ja'atuhum rusul bil haqq ihtajju bi abaihim. فإن موسى عليه السلام لما دعا فرعون للإيمان احتج فرعون بما عليه الأولون. قال فما بال القرون الأولى يريد أن يحتج بما عليه القرون الأولى التي سبقته من الكفرة. وهذه حجة باطلة وحجة جاهلية. Beliau rahimahullah bahwa ketika datang para rasul membawakan kebenaran, maka mereka berhujjah dengan neneknya mereka, nenek moyangnya mereka. Kata beliau, fa inna Musa alaihissalam, ketika Musa lamma da'a Fir'aun al-iman, ketika Musa mengajak Fir'aun masuk ke iman, Fir'aun hujahnya hanya menolak agama Musa alaihissalam dengan ucapan yang tadi disebutkan, mabal qurunul ula. Kata Syekh rahimahullah, yuridu an yahtajja bima alaihim qurunul ula allati sabaqatuhum min al-kafrah. Kata Syekh rahimahullah, Fir'aun, maksudnya Fir'aun yaitu berhujjah dengan umat-umat yang sebelumnya Fir'aun, padahal mereka adalah umat yang kafirah. Kata beliau, hujjah ini adalah hujjah yang batilah, dan ini hujjah jahiliyah. Ini ucapan Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Kalau kita lihat tafsirnya Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan makna ayat itu. Ayat surat Taha yang di perkara ini yang Syekh sebutkan rahimahullah. Beliau mengatakan asahhul aqwal بمعنى ذلك أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق
وقدر فهدى شرع يحتج بالقرون الأولى. Kata beliau rahimahullah, qaul yang paling sahih, yang paling benar dalam tafsir ayat ini, yaitu bahwa Fir'aun ketika Musa alaihissalam mengabarkan Fir'aun bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutusnya, yaitu Allah yang menciptakan, Allah yang berikan rezeki, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam, maka Fir'aun berhujjah dengan umat-umat yang sebelumnya. قال الشيخ قال الإمام ابن كثير أي الذين لم يعبدوا الله، أي فما بالهم إذا كان الأمر كذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا معه غيره. Kata Imam Katsir rahimahullah, Fir'aun berhujjah dengan umat yang sebelumnya. Maknanya adalah, kata beliau, bahwa umat yang sebelum kamu, wahai Musa, mereka beribadah kepada selain Allah. Kenapa mereka tidak beribadah kepada Rabbmu, wahai Musa? Ini makna yang maksud adalah, yang dimaksud oleh Fir'aun, dan sebagaimana telah kita jelaskan bahwa itu adalah perkara jahiliyah, menolak hujjah yang jelas yang dibawakan oleh Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Juga beliau di sini Syekh Fauzan juga menyebutkan ayat قوم نوح قالوا كما قال قوم نوح لما دعاهم إلى الله قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Sama hujahnya kaum Nuh menolak agama Nuh alaihi salam, yaitu sama ma sami'na bihada fi abaina al-awwalin, yang tadi ayat yang kita sebutkan. Sama juga ucapan umat-umat yang setelah Nuh alaihi salatu wassalam. Qala Syekh taqabalu da'wata nabiyillahi Nuh bima alaihi aba'u ala annahu haq wa anna ma jaa bihi Nuh batil li'annahu mukhalif lima alaihi aba'u. Yaqul rahimahullah, yaqul hafidahullah, bahwa mereka menolak agama Nabi Nuh alaihi salam dengan alasan bahwa ayahnya mereka atas kebenaran, dan apa yang dibawakan oleh Nuh alaihissalam itu batil. Ini alasannya kaum Nuh alaihissalam. Kenapa batil? Karena mukhalifun, karena tidak sesuai dengan apa yang diatasnya oleh ayah-ayah mereka. Yaqulu Syekh wa kuffaru Quraisy yaquluna ma sami'na bihadza fi millati al-akhirah in hada illa ikhtilaf. Sama juga alasannya kaum Quraisy, bahwa mereka juga berkata, ma sami'na bihadza, kita tidak pernah dengar hal tersebut di millatul akhirah. Millatul akhirah itu di zaman-zaman sebelum kau, wahai Muhammad. In hada illa ikhtilaf, ini adalah sesuatu yang bohong, yang tidak benar. Dan beliau rahimahullah ta'ala, beliau Syekh Fauzan hafizahullah, beliau mentafsirkan ayat ini yang beliau hafizahullah ta'ala sebutkan. Ini rahimakumullah, ringkasnya masalah ini yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan. Beliau Al-Fauzan hafizahullah juga menjelaskan panjang perkara ini. Kita kembali kepada penjelasan beliau rahimahullah ta'ala, wa ghafarallahu lahu wa jami'an. Intinya adalah wallahu musta'an, bahwa perkara ini adalah perkara yang terjadi di zamannya kita, wallahu musta'an. Banyaknya ahlul bid'ah, mereka menolak agama Allah, mereka tetap berbuat syirik, menolak tauhid, menolak sunnah dengan alasan bahwa alimnya mereka misalnya, atau orang yang sebelumnya kita, mereka tetap berbuat ini, berbuat itu, berbuat maulid dan jenisnya. Mereka berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat sesuatu yang tidak benar dengan alasan bahwa manusia sebelumnya kami, mereka berbuat hal tersebut. Sehingga mereka berkata, masa umat yang sebelum kalian berapa juta orang semuanya sesat, hanya kalian yang benar, karena mereka berhujjah dengan perbuatannya mereka. Kita berkatakan maulid tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah tidak pernah melakukannya. Ini hujjah kita yang benar.
Kembali kepada pahaman sahabat Nabi SAW. Mereka berhujjah dengan siapa? Mereka berhujjah dengan perbuatan manusia yang setelah sahabat. Mereka berkata, berapa juta orang yang melakukan maulid. Mana hujjah yang benar? Kita yang berhujjah dengan pahaman sahabat atau mereka yang berhujjah dengan selain sahabat Nabi SAW? Syahidnya adalah barakallahu fikum. Ini adalah wallahu musta'an perkara yang terjadi di zaman sekarang. Sama juga misalnya mereka masalah bangun atas kuburan, mereka juga berhujjah. Mereka membangunkan rumah atau kamar atau semisalnya di atas kuburan. Hujahnya mereka itu sudah dilakukan banyak orang sebelum kami. Sebelum kami. Itu hujahnya mereka. Kita sebutkan dalil-dalil yang sangat jelas dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat jelas yang tidak bisa ditafsirkan dengan tafsir yang lain. Sangat jelas, tetapi mereka tetap berhujjah dengan perbuatan manusia yang sebelumnya mereka. Asallallahu al-afwa wal afiyah di dunia wal akhirah. Mereka rahimakumullah, mereka berbuat salat Sya'baniyah. Mereka berbuat salat Ar-Rajabiyah. Rajabiyah di bulan ini. Ya, mereka berbuat bid'ah-bid'ah yang aneh, salat Rajabiyah dan misalnya salat yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbuat hal tersebut dan mereka berhujjah. Apa hujjahnya mereka? Bahwa hal ini telah dilakukan oleh orang yang sebelum kami. Wallahu musta'an. Jadi rahimakumullah, ini adalah yang tadi saya sebutkan bahwa perkara ini wallahu musta'an itu terjadi di zamannya kita juga. Asalullah al-afwa wal afiyah. Banyak juga dari ahlul ahwa, ahlul ma'asi, mereka juga menolak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kita mengatakan riba itu haram. Mereka ada yang mengatakan tetapi banyak orang sebelum kalian memakan riba, bermuamalah dengan bank dan semisalnya. Allah al-afwa wal afiyah. Dan sama juga misalnya kalau kita mengatakan bahwa jenis ini tidak boleh dimakan. Misalnya apa? Misalnya jenis ini binatang tidak boleh dimakan. Mungkin jenis ular misalnya tidak boleh dimakan. Mereka menjawab, tetapi kita lihat banyak orang nenek moyang kami memakan ularnya. Menjadikan hujjah. Wallahu al-musta'an. Ini rahimakumullah perkara yang terjadi di zaman kita. Asalullah subhanahu wa ta'ala al-afwa wal-afiyah di dunia wal-akhirah. Yang tadi saya juga sebutkan, ada orang awam yang kita sebutkan dalil dari As-Sunnah, dari Al-Quran, mereka menjawab nggak pernah dengar. Bukan nggak pernah dengar mau belajar, nggak pernah dengar menolak apa yang kita sampaikan kepada mereka. Asalullah al-afwa wal-afiyah di dunia wal-akhirah. Keadaan bagian kaum sebagian manusia nanti di hari kiamat akan menjadi seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran di hari kiamat. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wahai Rabb kami, telah kita taat kepada orang-orang yang kita tuakan, kita besarkan, dan mereka membuat kita sesat. Dan mereka berdoa, Rabbana atihim dha'ifaini min al-'adab wa la'anhum la'nan kabira. Wahai Rabb kami, berikanlah adab kepada mereka yang bebal, yang lebih besar, yang 2 kali adabnya, dan laknati mereka dengan laknat yang besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat Al-Ahzab. Asallallahu al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rahimakumullah. Pada wajibnya bagi orang yang akil, harusnya dia melihat hujjah, melihat dalil yang dibawakan oleh Rasul dan juga yang dibawakan oleh da'i Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan timbangannya adalah dalil al-hujjah. Di mana ada dalilnya kita ikuti. Di mana dalil itu sesuai dengan paham sahabat kita ikuti. Kama qala ulama'una, sebagaimana ucapannya ulama kami rahimahumullah taala, bahwa as-sunni yaduru ma'ad dalil haitsu dar.
Sunni yaduru ma'ad dalil haitsu la, bahwa Sunni itu mengikuti dalil gimana pun itu dalilnya walaupun bukan dari guru kami tetap kita terima. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika orang Yahudi komentarnya kepada sahabat, kalian mengucapkan ucapan yang syirik, takutnya Masya Allah, Masya Muhammad, dan semisalnya, maka Rasulullah terima. Karena seorang Muslim itu mengikuti dalil, mencari dalil, ingin menyelamatkan diri dengan hujah yang jelas. Jadi walaupun dari Yahudi, Rasulullah SAW tetap terima. Walaupun dari Yahudi ada komentar dari Yahudi, Rasulullah terima sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun orang yang menutup mata dan dia berkata, saya tidak mau terima kecuali apa yang saya dapatkan dari ayah kami atau dari ulama kami, bahwa hal ini wallahu musta'an, orang ini jatuh di dalam perkara jahiliyah yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala. Asallallahu al-afwa wal-afiyah. Dan itulah yang terjadi. Hanya bukan bagi orang awam, bahkan orang yang sudah belajar, bahkan sebagian ulama ahlul balal, ulama sufiyah dan semisalnya mereka berhujjah dengan sama. Ketika mereka menulis untuk misalnya membela bangunan atas kuburan atau maulid, mereka berhujjah bahwa hal ini telah dilakukan banyak kaum muslimin. Itu hujjahnya mereka. Bukan kaum muslimin yang dimaksud di sini sahabat Rasulullah dan tabi'in. Yang dimaksud adalah orang-orang awam. Kapan orang awam menjadi hujjah? Kapan perbuatan awam menjadi hujjah? Dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Orang awam berbuat banyak kesalahan. Masa kita ikuti orang awam? Asallallahu alaihi wasallam. Seperti sekarang banyak orang awam yang berbuat hal yang haram. Mungkin misalnya bagi perempuan tidak memakai hijab dan juga banyak laki-laki yang merokok. Masa kita menjadikan itu hujjah? Masa boleh rokok karena banyak muslimin yang merokok? Masa boleh tidak menggunakan hijab karena wanita muslimin banyak tidak berhijab? Kapan perbuatan orang awam menjadi hujjah dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Ini asal Allah Subhanahu wa taala afwa wal afiyah. Ingatnya rahimakumullah, telah kita mengetahui bahwa apa yang beliau sebutkan dari perkara kaum jahiliyah, sebagian kaum muslimin jatuh badannya. Asalullah afwa wal afiyah. Bagaimana Rasulullah yang kabarkan kepada kami bahwa umatnya, ada sebagian dari umatnya akan mengikuti mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasara dan umat-umat sebelum umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila huna insyaallah. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi'ilmina wa an yaj'alahu hujjah lana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Jelas. Insyaallah jelas. Barakallahu fikum. As'alullah subhanahu wa ta'ala أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يرزقنا الثبات على دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jazakallah khair, barakallahu fiik, Syekhuna. Insyaallah bertemu lagi di pelajaran yang seterusnya. Insyaallah biidznillah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum jami'an. Afiq barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.